pagi, saudara-saudara sekalian. Dalam sesi yang lampau kita telah mulai membahas mengenai susunan saraf pusat. Materinya sebenarnya masih cukup banyak ya, baru selesai sebagian, yaitu mengenai otak. Nah, lalu sekarang kita lanjutkan. Di bawah otak itu adalah medula spinalis yang berada di dalam tulang belakang atau vertebra, sehingga disebut juga sumsum tulang belakang. Nah, ini juga pembahasannya sebenarnya masih bersifat agak belum terlalu rinci. Nanti akan kita bahas lagi di bagian-bagian sesi selanjutnya secara lebih rinci. Nah, medula spinalis adalah bagian susunan saraf pusat yang terentang dari foramen magnum sampai vertebra lumbalis 1. Jadi ini tulang tengkorak ya. Pada tulang tengkorak itu ada lubang-lubang, antara lain yang di depan yang kita sebut orbita, yang merupakan tembus ke bola mata kita. Lalu di bawahnya juga ada lagi rongga. Jadi otak itu menembus menjadi sumsum tulang belakang. Nah, yang paling bawah itu justru adalah lubang yang terbesar. Nah, itu disebut rongga itu disebut foramen magnum, itu artinya besar. Jadi foramen magnum itu adalah rongga yang terbesar. Di situ otak menembus keluar dari tengkorak, lalu di bawahnya sudah menjadi medula spinalis. Nah, lalu bagian akhirnya di tengah-tengah vertebra pada setinggi vertebra lumbal yang pertama. Jadi karena itu disebut sampai setinggi vertebra lumbalis 1. Nah, kemudian selanjutnya susunan saraf pusat itu merupakan susunan organ yang sangat penting bagi tubuh kita karena seolah-olah menjadi pusat pengaturannya ya. Kalau dengan dengan sebuah komputer, Anda bisa bandingkan dengan tempat pengolahannya dan pengolahan datanya gitu. Nah, karena itu susunan saraf pusat itu perlu dilindungi daripada trauma yang datang dari luar ya, karena itu ada pelindungnya. Nah, ini kita lihat daftar pelindungnya. Pelindung yang terpenting tentu adalah tulang ya. Tulang itu kita lihat berupa tulang tengkorak yang melindungi otak dan tulang belakang yang melindungi sumsum tulang belakang. Itu pelindung yang terpenting, tulang. Jadi kalau ada benturan dari luar, maka tenaganya terutama akan terkena ke tulangnya, bukan langsung ke otaknya yang terpukul. Kemudian otak juga dibungkus oleh selaput. Jadi kalau terguncang, isinya tidak berantakan, otak itu harus terbungkus ya, terbungkus oleh selaput otak. Selaput otak itu ada 3 lapis ya. Satu lapis itu namanya mening ya. Kalau banyak kita sebut meningis ya, ada 3 lapis ya meningis. Nah, 3 lapis itu namanya masing-masing adalah dura mater, arachnoid, dan pia mater ya. Dura itu artinya keras ya, durum ya. Nah, dura mater itu yang bagian luar, itu yang langsung menempel pada tulang tengkorak. Kita katakan keras ya, kerasnya bukan keras seperti batu ya, tetapi kira-kira seperti kertas ya, kertas yang kalau disobek ya bisa, tetapi kalau tidak disobek hanya terpukul sedikit tidak akan rusak ya. Nah, itu lalu yang bagian dalam, nah itu justru yang menempel pada otak yang nggak boleh keras. Itu karena itu disebut pia mater, artinya yang lembut ya. Nah, itu menempel langsung pada otak, pia mater. Nah, di tengahnya di antara dura dan pia itu adalah arachnoid. Arachnoid itu artinya menyerupai ya. Jadi arachnoid itu
Kalau Anda masih ingat ya pelajaran biologi SMA dulu, Arachnoidea itu adalah kelas laba-laba, sekarang enggak. Nah, jadi arachnoid itu karena strukturnya seperti sarang laba-laba, halus seperti laba-laba. Selain itu kita lihat pelindung berikutnya ya, yaitu adalah cairan cerebrospinalis. Jadi di dalam otak dan sumsum tulang belakang ada cairan yang mengalir ya. Cairan itu maksudnya kalau ada guncangan dari luar, maka getarannya itu akan sebagian diredam oleh cairan itu, sehingga jaringan otaknya kurang terkena getaran dari luar ya. Nah, cairan itu disebut cairan cerebrospinalis karena mengalir di dalam otak ya. Cerebro itu cerebrum, otak besar, tapi sebetulnya bukan hanya dalam otak besar ya, seluruh otak. Dan spinalis yaitu medula spinalis, jadi mengalirnya di otak dan medula spinalis. Karena itu dalam bahasa Inggris disebut juga cerebrospinal fluid ya. Nah, kalau darah mengalir di dalam pembuluh darah, nah kalau cairan cerebrospinalis itu terkumpul di dalam rongga-rongga yang kita sebut ventricle. Nah, ventricle itu ada, sebenarnya kalau di sini kita lihat ada 3, sebetulnya 3 itu adalah 4 ya, karena ventricle lateralis itu ada 2, kiri dan kanan ya. Kalau mau disebut 1 dan 2 juga bisa, sebenarnya hanya tidak jelas mana yang 1 itu di kanan apa di kiri ya, sama saja ya. Jadi lateralis ada 2, lalu di tengahnya ventricle 3 atau bahasa latinnya ventricle tertius, lalu di bawahnya lagi ventricle 4 atau ventricle quartus. Nah, itu jadi ada 4 ventricle. Nah, cairan cerebrospinalis dibentuk oleh sel-sel otak, lalu pertama kali masuk dan mengumpul dalam ventricle lateralis, lalu dari ventricle lateralis mengalir ke ventricle 3, mengalir lagi ke bawah ke ventricle 4 dan seterusnya. Selain itu, selain rongga-rongga yang besar ventricle, ada lagi saluran-saluran penghubungnya yang lebih kecil. Nah, ada yang kita lihat aqueductus atau nama lengkapnya aqueductus cerebri dari Silvii. Silvii itu adalah nama penemunya. Nah, itu menghubung antara ventricle 3 dan 4. Sedangkan ada lagi yang disebut foramen interventricle Monro, itu menghubungkan ventricle lateralis kiri kanan menuju ke ventricle 3. Nah, kalau darah itu mengalir dalam bentuk sirkulasi ya. Jadi dari jantung lalu ke seluruh tubuh, lalu kembali lagi ke jantung. Nah, tetapi kalau cairan cerebrospinalis ini mengalir ke searah. Jadi mulai tadi kita katakan mulai terbentuk masuk ke ventricle lateralis, lalu ventricle 3, lalu ventricle 4, lalu sebagian melalui rongga subarachnoid, yaitu rongga yang ada antara arachnoid dengan di bawahnya pia mater. Karena di bawah arachnoid disebut subarachnoid. Nah, yaitu mengalir di dalam rongga subarachnoid, dan sepanjang perjalanannya itu dia sebagian dikit-dikit akan diserap masuk ke dalam aliran vena, sehingga tidak ada akhirnya habis lama-lama. Sebagian lagi turun ke bawah, masuk ke dalam kanalis centralis, yaitu kanalis yang ada di tengah-tengah medula spinalis. Nah, itu gambaran ventricle yang besar-besar, ventricle 3 dan ventricle 4. Ini bisa kita lihat kalau otak dipotong penampangnya seperti pada gambar
terlihat pada gambar ini ya. Ini adalah ventrikel 3, lalu penghubungnya adalah aqueductus cerebri-sylvii tadi, dan ini adalah ventrikel 4, dan yang ke bawah adalah menjadi kanalis centralis, dan sebagian berputar mengelilingi ini ya, tuh mengelilingi otak pada rongga subarachnoid ya. Kemudian pelindung sunan saraf pusat yang terakhir yang kita bahas adalah jaringan ikat. Nah, jadi seperti pada organ-organ lain juga, misalnya katakanlah hati, itu tidak seluruhnya terdiri dari sel hati. Di antaranya ada sel-sel jaringan ikat untuk memperkuat strukturnya. Nah, di sini juga pada otak juga ada ya, struktur ya, jaringan ikatnya yang disebut sel glia atau neuroglia ya. Nah, sel glia ini pada otak sebenarnya tidak hanya berfungsi sebagai jaringan ikat, tetapi ada di antaranya yang berfungsi sebagai memberi nutrisi kepada neuron. Ada juga yang membantu aliran impuls saraf ya. Ini kita lihat pada gambar berikutnya, ini gambar skematis ya, ini gambaran artis ya. Yang di kanan kapiler itu adalah pembuluh darah ya. Lalu yang besar ini adalah sel neuron. Nah, yang di sini adalah sel jaringan ikat yang kita sebut sebagai astrosit, karena bentuknya seperti bintang ya. Bintang itu sini sebuah bintang, lalu ada ini seolah-olah ada cabang-cabangnya. Kalau bintang ya sebenarnya sinarnya ya yang memancar. Nah, dalam gambar ini kita lihat ini bentuknya seperti bintang, karena itu disebut astrosit. Astral itu artinya bintang, sit itu artinya sel. Nah, ini seolah-olah cabang-cabangnya ini ada yang menuju ke kapiler, ada yang menuju ke neuron. Nah, jadi sel ini mengambil nutrisi dari darah lalu diberikan kepada sel neuron, sel astrosit. Kemudian ada lagi yang sebelah kanan, kita lihat sel oligodendrosit. Jadi walaupun ini jaringan ikat, tapi juga mempunyai beberapa dendrit, karena itu disebut dendrosit. Ya, sit itu sel. Dan karena jumlah dendritnya sedikit, itu disebut oligo. Oligo itu artinya sedikit ya bahasa Latin. Jadi oligodendrosit. Nah, ini kita lihat dia itu ada di sepanjang akson ini ya. Akson yang terbungkus oleh sarung mielin yang dulu kita sudah bahas dalam sesi-sesi terdahulu. Sarung mielin itu tidak lain adalah sel-sel Schwann ya yang membungkus akson. Nah, jadi ini oligodendrosit ini fungsinya membantu aliran stimulus saraf di sepanjang akson. Kemudian di bagian pinggir daripada sel-sel ini kita lihat akan ada lagi sel ependimal. Ini yang kita lihat di gambar yang paling kanan ya. Nah, ependimal ini adalah mirip seperti sel epitel, tapi ini bukan epitel ya, ingat. Epitel itu bukan jaringan ikat ya, tapi pelapis luar misalnya dari kulit ya, bagian luarnya namanya epitel. Nah, ini mirip dengan epitel karena itu disebut ependimal. Dan ini semuanya adalah sel-sel neuroglia. Masih di bagian bawah ini ada sel yang kita lihat kecil sekali ini, badan selnya, serabutnya juga kecil-kecil, disebut mikroglia. Mikro artinya kecil ya.